Hanya yang pertama sesuai dengan hadis, tidak perlu saya bacakan hadisnya. Jadi barang siapa yang mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan itu akan mendapatkan dua keuntungan. Pertama, keuntungan mendapat pahala sedekahnya. Jelas seperti sekarang kan apabila kita bersedekah maka kita akan mendapat pahala sedekah. Tapi kalau di bulan Ramadan ya pahala sedekahnya, ya pahala dari saumnya orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasanya orang tersebut. Kalau diberikannya untuk berbuka puasa. Tapi kita yakin kan memberikan makanan pasti untuk buka puasa mereka kan gitu. Kecuali memberikan makannya kepada Yahudi Nasrani itu parwasa eta mah. Moal kain ganjaran naon agenan. Saumna eta jami tanpa mengurangi ganjaran saumna eta jalmi. Itu nya Pak Jujang. Jadi terus lagi dalam kitab itu disebutkan paling utama sedekah yaitu sedekah di bulan Ramadan. Sekarang sedekah bagus tapi di bulan Ramadan lebih bagus lagi. Dengan dua keuntungan tadi. Pertama mendapat pahala sedekah, kemudian yang kedua mendapat pahala saumnya orang tersebut tanpa mengurangi pahalanya ibadah puasa orang tersebut. Itu. Kemudian yang kedua, menurut kitab Minhajul Muslim tersebut, nanti di sana itu di surga ada beberapa pintu. Salah satunya ada yang disebut dengan Babu Royan. Nah, Babu Royan itu passwordnya, kuncinya adalah puasa. Seorang yang akan memasuki suatu bangunan tanpa mempunyai kunci dia bisa masuk. Sekalipun masuk mungkin hasil mencongkel atau upaya-upaya lain yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau kita sudah punya kunci masuk ke bangunan itu maka akan mudah. Nah, kuncinya untuk masuk Babu Royan adalah di pintu surga yang jumlahnya sekian, Babu Royan nanti khusus itu tiket VIP bagi mereka yang di dunia. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Yang di dunianya berpuasa dengan dasar iman dan karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi menurut kitab itu disebutkan manakala orang-orang yang berpuasa sudah masuk semuanya ke surga lewat pintu royan, langsung pintu itu ugliko dikunci rapat. Jadi Babu Royan itu nyalukan cek orang Sunda. Kadarieu. Sanes nawi sandawat nang titik. Tapi maksudnya silahkan masuk. Udhulu habis salamin. Silahkan masuk melalui pintu royan. Setelah masuk semuanya ugliko. Menurut kitab tersebut dan sandarannya hadis. Sebab Minhajul Muslim itu senantiasa didampingi dengan hadis. Beda dengan kitab Safinah, ya, kecuali sarahnya. Kemudian yang ketiga, faidah melaksanakan ibadah saum menjelang maghrib, menjelang berbuka, di sanalah saatul ijabah. Saat diijabahnya doa. Kita tentunya di Indonesia berbeda dengan tanah haram. Kalau di sana ada saatul ijabah dan ada maqamul ijabah. Ada waktu, ada tempat ijabah doa. Kita tidak ada. Rek jarah ke pemijahan tidak disebutkan dalam hadis pemijahan itu tempat diijabahnya doa, tidak. Ya. Tapi kita tentu ingin berdoa itu dengan khusyuk, ingin tenang, makanya ziarah ke tempat-tempat yang sepi-sepi yang sesuai sejarah dan untuk menambah keimanan kita. Nah itu, tapi bukan maqamul ijabah bukan. Yang ada kita hanya saatul ijabah, di antaranya sepertiga akhir malam. Itu kan saatul ijabah. Nah di bulan Ramadan itu siang pun ada saatul ijabah, yaitu manakala kita berdoa menjelang maghrib. Maka diusahakan kita jangan berada di alun-alun jalan maghrib itu. Diusahakan kita makanan sudah siap, ya, kita berdoa. Lalu kita setelahnya adzan maghrib, jadwalnya insya Allah nanti disebarkan ke semua kecamatan. Ya. Menjelang adzan maghrib kita berdoa dulu sejenak. Itulah menurut kitab Minhajul Muslim dasarnya sandarannya hadis Nabi.
saatul ijabah bagi kita, tempat diijabahnya doa. Mudah-mudahan kauan jodoh, doa ya Allah, mudah-mudahan yang pemberi jodoh gaduh putra sakolana teu bener, mudah-mudahan ya Allah pun anak teh sing digampilkeun pilari Allah dan lain sebagainya. Untuk asal lulus misalnya putra terus hampir 14 semester misalnya gitu kan, terus 14 semester kali itu ada nya nih. Nah, jadi memohon kepada Allah, insya Allah diijabah doa. Tidak percaya, lihat Minhajul Muslim kan rada hese macana neng ani meningkene percantana ke abil gitu. Ya, jadi dalam kitab itu kemudian berikutnya kaidah saum dalam kitab Minhajul Muslim disebutkan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dasarnya iman karena Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Yang terakhir, manakala orang siang harinya melaksanakan ibadah saum, malamnya qiyamul lail dan membaca Al-Qur'an, di kitab itu jelaskan yasfi'ani, maka dua hal tersebut akan menolong kita kelak di akhirat. Yasfa'ani, memberikan syafaat ya Pak Haji Ujang ya. Jadi saum kita, bacaan ayat Al-Quran yang kita kumandangkan di malam hari tanpa kecuali siang pun sama, insya Allah kedua-duanya akan menolong kita di akhirat kelak. Artinya akan memberikan syafaat kepada kita. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk di bulan Ramadan, kita sempurnakan ibadah tentunya biqadril istita'ah, atas dasar kemampuan kita, dan mudah-mudahan kita bisa menggapai barokahnya Ramadan yang akan kita jemput bersama. Tarhib, marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syam. Bahagia bulan Ramadan, bahagia bulan puasa. Mudah-mudahan umur kita sampai ke sana dan sampai kepada hari raya. Tentunya sebagai insan yang beriman, Rasul memberikan contoh kepada kita. Rasulullah kepala dan upami mengahan teh sanes hartosna bala kecerakan makan. Tapi daya lepatna urang kitu. Tapi yang paling pokok kita bermunggahan itu adalah saling memaafkan. Oleh karena itu saya secara pribadi dan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali selama 1,5 tahun besok itu bulan April tanggal 14 bergaul dengan Bapak dan Ibu sekalian, barangkali ada kedal ucap panginten laku lampah anu teu sapatotos sabagodos hapunten kasadayana urang silih bubarkeun. Itu di